ditarkib sebagai wawu atuf, bisa juga ditarkib sebagai maf'ul ma'ah seperti itu. Nanti penjelasannya ada di belakang. Bagaimana cara membedakan wawu ma'iyah dan wawu atuf, mana kalimat yang bisa ditarkibi wawu ma'iyah dan wawu atuf, atau bisa ditarkibi hanya wawu ma'iyah saja atau wawu atuf saja, seperti itu. Tapi yang kami temukan ini di Al-Quran seperti, mungkin teman-teman bisa menambahi, tapi kami agak kesulitan kalau mencari contoh di Al-Quran. Dan ini pun yang kami temukan itu bukan murni wawu ma'iyah, tapi bisa juga ditarkib sebagai wawu atuf seperti itu. Jadi bisa maktuf dan bisa maf'ul ma'ah, yang musyraka aku. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ukti Lutfia. Ya, toib. Wal'an perbedaan wawu ataf dan wawu ma'iyah. Nah, yang pertama itu ada isim yang terletak setelah wawu ma'iyah selalu mansub. Adapun isim yang terletak setelah wawu ataf tergantung maktufnya. Wawu ataf itu menunjukkan antara maktuf dan maktuf ilahnya itu sama dalam kedudukan di hukum tata bahasa Arab. Contohnya itu seperti saro aliyun wal jabala. Nah, di sini kan saro aliyun itu sebagai maktuf, wal jabala itu saro aliyun itu sebagai maktuf alai, wal jabala itu sebagai maktufnya. Jadi di sini saro aliyun itu kan Ali berjalan, wal jabala bersamaan dengan gunung gitu. Nah, sedangkan yang saro aliyun wa hasanun itu Ali berjalan bersama Hasan, seperti itu. Lalu ada ji'tu bil kitabi wal qalami. Saya datang dengan buku dan pulpen, bersamaan dengan pulpen. Jadi kayak ada, kita ingin mengetahui wawu ataf itu dengan melihat maktuf alainya, kalimat sebelumnya itu. Jika kalimat sebelumnya itu dhammah tetapi kedudukannya itu sebagai maf'ulun bi, itu tetap fathah seperti saraliyun wal jabala. Nah, tetapi jika kedudukannya itu fa'il, maktufnya itu kedudukannya fa'il, jadi dia ikut fa'il. Jadi seperti sara aliyun wa hasanun, kan tidak mungkin menjadi sara aliyun wa hasanan, seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu contoh di jarnya. Jadi itu bil kitabi wal qalami. Kolam ini rujuknya itu ke maktuf alaih, bil kitabihnya, seperti bil kitabi, seperti itu. Waw pada contoh yang pertama adalah merupakan waw ma'iyah. Sedangkan waw pada contoh yang kedua dan ketiga merupakan waw maktuf. Nah, waw ma'iyah ini dia cenderung mansub, sedangkan yang maktuf, yang ataf atau maktuf ini dia cenderung dhamma atau kasroh. Lalu ada pelaku pada waw ma'iyah hanya terdiri dari satu pihak, sedangkan pelaku pada waw ataf terdiri dari dua pihak. Seperti istaiqatu wa tulu asyamsi, tahabbal fatah wal fatahu, yang artinya aku bangun bersama terbitnya matahari, pemuda dan pemudi saling jatuh cinta. Nah, di sini bisa kita lihat pada waw ataf itu pada waw ma'iyah yang watulu asyamsi itu waw ma'iyah itu terdiri dari satu pihak. Jadi saya bangun tidur bersamaan dengan terbitnya matahari. Sedangkan yang tahap balfata wal fatatu, nah itu termasuk ke waw ataf karena memiliki dua pelaku, seperti pelakunya itu fata wal fatatu. Lalu ada beberapa kalimat yang jatuh setelah waw yang memiliki tiga kemungkinan. Yang pertama, hanya boleh menjadi maktuf dan wawnya menjadi waw ataf jika satu perbuatan tidak dapat dilakukan kecuali minimal oleh dua pihak. Seperti ishtaraka Zaidun wa Umar, tafa'ala Zaidun wa Sa'ad, ittafaqan
ittafaqas sani wat tajir. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa waw boleh menjadi maktuf jika satu perbuatan itu tidak dapat dilakukan kecuali oleh dua belah pihak. Jadi ishtaraka, saling berjual beli ya antara Zaid wa Umar. Tafa'ala Zaidun wa Sa'ad. Ittafaqan nasi. Jadi itu kayak lebih artinya itu bersamaan atau bersalingan seperti itu. Lalu selanjutnya ada hanya boleh menjadi maf'ul ma'ah dan huruf waw sebelumnya menjadi waw ma'iyah. Sebab jika dijadikan ataf makna jumlah menjadi rajih. Seperti mata Zaidun wa tulu asyamsi. Zaid meninggal dan terbitnya matahari, bersamaan dengan terbitnya matahari. Qara'tu wal misbah, saya membaca dan dengan lampu, seperti itu. Sirtu waswadika, saya berjalan bersamaan dengan swadik. Jadi ini artinya tuh kayak berbarengan. Jadi ketika Zaid meninggal berbarengan dengan terbitnya matahari. Nah, saya membaca buku dengan atau berbarengan dengan lampu. Saya berjalan waswadika tadi taman atau bersamaan dengan taman. Jadi itu tuh seperti hanya boleh menjadi maf'ul ma'ah dan waw sebelumnya menjadi waw ma'iyah. Jadi kalimat sesudah waw ini kalimat sebelum waw, kalimat sesudah waw ini cenderung harokatnya itu mansub, patah. Lalu yang terakhir ada boleh menjadi waw ataf dan waw ma'iyah jika tidak ada penyebab nomor 1 dan nomor 2. Seperti hadarul qaid wal jaisa, telah hadir. Qaid itu pengadilan, wal jaisa Qaid jenderal, jaisha tentara. Nah, seperti hadarul qaid wal jaisa, telah hadir jenderal dan tentara. Hadarul qaidu wal jaisu. Jadi terkadang walaupun memenuhi syarat, ada yang bisa wawnya itu menjadi waw ma'iyah atau waw ataf. Seperti kalimat sesudahnya itu bisa menjadi fathah atau dhamma jika tidak ada penyebab yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Seperti contohnya lagi akalal waladu wal abna'a, anak kecil itu makan bersamaan. Abna itu kan anak-anak yang like anak-anak gitu ya, jamak dari anak-anak. Terus akalal waladu wal abna'u gitu. Oke. Sudah selesai, mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab. Oke, saya moderatornya ya. Silahkan dari teman-teman, mungkin ada pertanyaan terkait maf'ul li ajli dan terkait maf'ul ma'ah. Tanya tentang soal. Oke, silahkan. Jadi kan disebutkan ya perbedaan atau cara mengidentifikasi waw ma'iyah, waw watof gitu, atof gitu. Jadi kan ada yang kan berdiri sendiri atau mungkin disentarkan oleh lebih dari 2 orang. Nah itu untuk mengidentifikasinya bagi ini saya khususnya yang mungkin belum banyak kosa produk atau kata-kata di bahasa Arab gimana ya? Apa ya? Oke, terima kasih. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 2 ya, tentang maf'ul ma'ah. Ya, silakan diamati dulu ya. Kita buka lagi pertanyaan. Monggo silakan.
Nurdin mungkin atau Pak Masud. Ustaz, saya ada pertanyaan mengenai maf'ul li ajli. Ya. Untuk kalimat yang menggunakan maf'ul li ajli itu, apakah harus selalu ada maf'ul bi gitu sebelumnya gitu? Apa boleh tidak ada maf'ul bi gitu? Nah, Ustaz. Oke, syukran. Oke, pertanyaan untuk kelompok pertama tadi ya, Pak Imam Abdurrauf. Ya, jadi untuk dua pertanyaan dulu ya. Jadi pertama kepada kelompok 2, yakni terkait tadi ada wawu ma'iyah dan juga ada wawu athof. Bagaimana cara membedakannya seperti itu? Bagaimana kita menggunakan wawu ma'iyah? Terus bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah wawu athof? Nah, itu silahkan dijawab terlebih dahulu mungkin kelompok 2. Nah, Ustaz, Ya, silakan. izin menjawab terlebih dahulu. Jadi kita bisa perhatikan contoh ini, saro aliyun wal jabalah. Kemudian yang kedua, saro aliyun wa hasanun. Yang di atas itu maf'ul ma'ah. Kita bisa lihat dengan harokatnya, wal jabalah. Di situ dibaca nasab. Bedanya yang kedua, yang di bawahnya itu wa hasanun. Nah, itu nggak dibaca nasab, tapi mengikuti ma'tuf alihnya. Tarkibnya sama dengan ma'tuf alihnya. Nah, berarti yang wa di bawah itu adalah wawu athof, wawu penghubung, seperti itu. Jadi aliyun dan hasanun tarkibnya harus sama. Tapi kalau yang di atas aliyun wal jabalah, nah yang wal jabalah tadi dibaca nasab karena dia maf'ul ma'ah, seperti itu. Kemudian lagi ciri-cirinya maf'ul ma'ah itu, mohon ini slide yang tadi contoh yang ishtarokat. Jadi gini, kalau athof itu misalnya ya tadi ishtaroka zaitun wa amrun, Zaid dan Amr berserikat, atau ittafaqo shani'u wa tajir, produsen dan penjual itu bersepakat. Jadi ittafaqo, fiil itu dilakukan oleh dua orang, as-shani wa tajir, seperti itu. Kalau yang ishtaroka zaitun wa amrun berserikat, serikat itu dilakukan oleh dua orang, yaitu zaitun wa amrun. Sedangkan kalau maf'ul ma'ah ini saro aliyun wal jabalah. Nah, yang berjalan di sini tuh cuman Ali, jabalah nggak berjalan. Gunungnya itu diam, tapi dia cuman membersamai jalannya Ali, seperti itu. Kemudian lagi, bagaimana kalau sama persis seperti tadi, ada yang wawu itu ternyata bisa ditarikib, bisa sebagai wawu ma'iyah, ada yang sebagai wawu athof, padahal kalimatnya sama. Contoh, hadorul qaidu wal jaisha. Yang kedua bisa dibaca hadorul qaidu wal jaishu. Yang pertama sebagai maf'ul ma'ah, yang kedua sebagai athof. Nah, itu perbedaannya. Kalau hadorul qaidu wal jaisha maf'ul ma'ah ya. Nah, itu artinya tentara dan komandannya itu datang secara bersamaan, benar-benar bersama datangnya. Tapi kalau hadorul qaidu wal jaishu, yang ini wawu athof berarti ya, itu tidak diketahui pasti apakah komandan yang datang terlebih dahulu atau justru tentara yang datang terlebih dahulu, atau mereka bersamaan, seperti itu. Jadi lebih global gitu kalau yang athof. Kalau yang ma'iyah itu terjadi di satu waktu yang sama, seperti itu. Oke, Mungkin bisa dipahami. Ya, terima kasih atas jawabannya. Ya. Gimana Pak siapa tadi, Muhammad Arif ya, atas jawabannya telah diberikan tadi.
Oke, sudah jelas, Pak. Ustaz. Iya. Jadi wawu ma'iyah berarti nanti setelah wawu itu ada isim yang dibaca nasab. Kalau wawu athof yaitu mengikuti ma'tuf sebelumnya. Jalasa Zaitun wa Amrun. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kita mengetahui ya? Ya, kita tergantung harokatnya tadi ya. Kalau mengikuti ma'tufnya ya berarti itu wawu athof. Dan secara pemanaan itu juga beda. Ya, wawu itu lebih umum ya, nggak tahu pasti kedatangannya atau nggak tahu pasti si Ahmad sama Umar ini duduk bareng atau ada yang lebih terdahulu kan gitu, belum pasti. Kalau wawu ma'iyah, nah ini bersama, yang namanya bersama ya berarti bebarengan ya, seperti itu Pak Muhammad Arif. Apa yang dijelaskan oleh presentator tadi? Oke, aman ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya dari Pak Syaifuddin Zuhri ya pada kelompoknya Pak Imam Abdul Rauf dan Bu Yuni. Tadi apakah maf'ul ajli itu harus jatuh setelah maf'ul bih seperti itu? Silakan dijawab. Pak Imam Abdul Rauf, hal anta ma'ana? Oh ya, oke. Saya baca di keterangan maf'ul ajli, saya kalau difahami dari beberapa contoh yang ada, memang al-aqsa atau mayoritas, artinya kalau pertanyaannya apakah selalu jatuhnya setelah maf'ul bih, menurut pemahaman kami sementara ini adalah tidak selalu, karena saya menemukan contoh di dalam Al-Quran itu di surat Al-Baqarah yang berbunyi begini, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadharul maut. Maf'ul ajlihnya adalah hadharul maut, bahwa orang-orang kafir Quraisy itu selalu menjadikan jari-jari tangannya itu untuk menyumbat telinga-telinganya karena takut mendengar suara petir yang begitu keras begitu. Nah, karena apa menyumbat telinga-telinganya itu hadharul maut? Karena dia takut mati begitu. Nah, menurut saya ini contoh ini hadharul maut ini adalah maf'ul ajli, tetapi di situ tidak jatuh setelah maf'ul bih. Walaupun memang kalau ditelusuri secara lanjut memang ada maf'ul bihnya juga ternyata. Walaupun itu agak jauh sih. Yaj'aluna asabi'ahum. Oke. Berarti intinya gimana ini? Harus setelah maf'ul bih atau tidak ini? Saya nyerah dulu Ustaz. Saya belum tahu Ustaz. Nyerah. Tidak Ustaz. Contoh yang saya kan Tidak itu, ternyata tidak setelah. Mungkin Tidak setelah, itu kan ada syaratnya tadi kan, bentuk masdar, bermakna alasan, dilakukan dalam satu waktu, dilakukan
satu objek, tergantung kalimatnya mau buat apa kayak gitu. Jadi nggak mesti seperti itu ya. kan, yang penting 4 syaratnya tadi yang terpenuhi sesuai kalimatnya gitu. Oke. Berarti nggak harus setelah maf'ul bih. Ketika kalimat itu ya bisa saya simpulkan ketika kalimat itu sudah cukup ya bisa itu dikasih maf'ul li ajli. Gitu ya. Nah, Ustaz, saya mau garis. Oke, gimana? Menambahkan dari ini memang benar, saya sekarang sudah bisa melanjutkan dari buku ini, tidak selalu atau tidak melulu setelah maf'ul bih, karena sudah jelas tadi dilakukan misal ya Zaidun ikroman li amri gitu, Ustaz. Oke. Iya. Oke, jadi nggak melulu harus setelah maf'ul bih. Oke, begitu Pak Saifuddin Zuhri. Jadi kesimpulannya boleh sesudah atau tidak sesudah ini saja maf'ul bih. Ya, kalau tidak ada maf'ul bih, terus dibutuhkan kalimah untuk menerangkan sebab, ya, alat, ya, alasan, maka diperbolehkan seperti itu. Berarti tergantung fiilnya ya, fiil lazim atau fiil mutaaddi gitu saja. Betul, jadi tergantung fi'ilnya. Terus mengenai maf'ul ma'al, Ustaz, kalau kita baca di kitab misalnya, jadi di kitab itu kan nggak ada harokat itu. Iya, betul. Cara membedakan antara maf'ul li ajli sama maf'ul ini, Pak, antara wawu atau gimana, Ustaz? Maf'ul ma'a sama ini, Ustaz, wawu atau gitu. Kalau misalnya kita baca kitab itu tidak ada harokatnya, Ustaz. Wawu atof atau wawu ma. Oke. Gimana? Kelompok kedua? Nah, Ustaz, Usti Lutfia, mau saya dulu atau Samet dulu? Mungkin saya jawab dulu, nanti mungkin Usti Lutfia bisa menambahin. Jadi tadi kalau yang contoh tadi Saro Aliyun, gimana ya tadi contohnya? Maaf, saya mau lihat slide-nya dulu. Saro aliyun wal jabalah. Yang kedua Saro aliyun wa zaitun. Nah, yang di atas kan maf'ul ma'ah karena itu wawu ma'yah. Nah, itu kalau misalnya nanti kedua lafaz tadi itu, kalimat tadi itu nggak ada harokatnya, nah kalau wawu atof itu Saro aliyun wa zaitun. Nah, aliyun dan zaitunnya itu kan sama-sama berjalan seperti itu. Tapi kalau Saro aliyun wal jabalah atau wanila gitu kan biasanya contohnya. Nah, itu yang berjalan itu cuman alinya doang. Jadi jabalnya kan nggak berjalan, dia tetap cuman menyertai perjalanannya ali seperti itu. Jadi kalau maknanya itu yang satu bisa melakukan fiilnya, yang satu tidak, berarti itu maf'ul ma'ah. Tapi kalau sebelum wawu dan setelah wawu bisa sama-sama melakukan fiil atau jumlah yang sebelumnya itu, berarti itu wawu atof seperti itu. Bagaimana sebenarnya? Mungkin Lutfi. Kalau dihubungkan dengan tadi ya, Saro al-qaidu wa wal jaisha. Itu bisa berjalan mereka itu. Gimana itu? Nah, itu kan wawu yang di situ bisa
bisa bermakna dua. Jadi boleh saja mau yang wal jaisha ataupun wal jaishu. Karena memang sama-sama bisa hadirnya komandan dan tentara itu masuk pada fiil yang itu tuh nyambung seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Menurut saya, Ustaz. Oke, betul. Ya, gimana? Setelah saya amati itu maf'ul ma'ah atau wau ma'ah atau wau atof itu setelah diamati syaratnya memang begitu. Nah, yang terpenting adalah kita itu tahu mufrad dan karena syarat-syarat itu tersebut ketika sudah difahami itu bagi orang yang berbahasa Arab atau orang Arab gitu, dia langsung tahu begitu. Tapi bagi kita yang non Arab, walaupun kita tahu dan paham tentang apa itu perbedaan waw atau dan ma'ah, tetap untuk praktek itu tetap tergantung mufradatnya. Karena untuk memahami, karena sebelum kita mendeteksi apakah ini waw ma'ah atau waw ma'iyah dengan referensi syarat-syarat yang kita pahami itu tadi, sebelum ke situ pasti harus ada mufradat yang kita ketahui. Ya tentu. Oke. Betul. Ya, jadi ya sebelum kita mengetahui wawu ma'ah atau wawu atof, tentunya ya kita ketahui dulu makna-makna atau arti-arti dari mufradat atau konteks tulisan ya pada kalimat yang ada di dalam teks. Nah, seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya hukum-hukumnya. Tadi sudah dijelaskan ya hukum-hukumnya, bagaimana bisa menjadi wawu ma'iyah atau wawu ma'ah, dan bagaimana kalimat tersebut itu bisa dibaca wawu ma'ah, bisa dibaca wawu atof, terserah. Dan ada wawu itu harus diatofkan, harus diatofkan. Ya, tadi yang dijelaskan tadi, salah satunya harus dibaca nasab menjadi maf'ul ma'ah ya, apabila isim yang tidak isim tersebut itu tidak bisa diatofkan kepada isim sebelumnya. Misal contoh, dakhaltu, saya telah masuk, saya masuk, wa ghurubasy syamsi, bersamaan dengan apa? Terbenamnya matahari ya. Dakhaltu wa ghurubasy syamsi. Nah, wa ini enggak mungkin wawu atau ya, atau kepada siapa? Wong sebelum wa ini adalah jumlah fi'liyah dakhaltu. Nah, seperti itu. Nah, ini pasti ini wawu ma'iyah ya kan. Nah, apabila tidak apabila isim tersebut itu bisa diatofkan pada isim sebelumnya, maka isim yang jatuh setelah wawu tersebut itu boleh, nah ini boleh dibaca menjadi maf'ul ma'ah dan boleh juga mengikuti i'rab sebelumnya. Contoh apa tadi? Sara al-qaidu wal jaisha, ya, atau juga bisa dibaca sara al-qaidu wal jaishu. Nah, seperti itu boleh ya. Nah, ini boleh maf'ul ma'ah, boleh atau kemudian ya harus dibaca, ada juga yang harus dibaca nasab menjadi maf'ul ma'ah ya kan, apabila jatuh setelah dhamir muttasil ya, yang tidak ditaukidi oleh dhamir munfasil. Nah, itu ya
tadi sudah dijelaskan banyak ya. Oke. Nah, ada juga yang harus diatofkan kepada isim sebelumnya apabila wawunya tidak bisa diartikan ma'a. Ya. Contoh apa tadi? Ja'a Muhammadun wa Faridun qablahu, seperti itu. Nah, ini kan tidak datang bersamaan dan nggak mungkin wawu itu dimaknai bersama karena Farid tadi datang sebelumnya Muhammad. Nah, jadi ya kita lihat syarat-syaratnya tadi, bisa nggak itu dijadikan wawu ma'a. Kalau bisa ya boleh dijadikan wawu ma'a atau boleh dijadikan atau dengan syarat-syarat tadi seperti itu. Dan saya menambahi dari maf'ul li ajli ya. Apakah maf'ul li ajli itu harus berupa isim nakirah saja? Gimana? Pak Saifuddin. Siapa? Pak Abdro. Tidak, Ustaz. Iya. Ada juga bisa diidhofahkan. Tiga kemungkinan, Ustaz. Yang pertama, bisa tidak diawali oleh al ya, maka yang demikian ini harus dibaca nasab. Contoh apa? Kumtu, saya berdiri, ikroman di ustadi misalnya, karena untuk memuliakan guruku. Yang kedua, ketika diawali oleh al, bisa, maka yang demikian ini harus dijerkan dengan huruf ta'lil. Ada huruf-huruf yang mempunyai makna ta'lil karena. Ya. Contoh apa? Pak Imam Abdurrahman. Ketika ada alnya. Doroba Zaitun ibnahu litaktib. Litaktib. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau ada alnya ya berarti harus ditambahi huruf ta'lil. Huruf ta'lil ya bisa berupa lam, ya kan. Kemudian bentuk ketiga tadi apa? Bisa dimudhofkan, ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman, syukran jazilan ya, karena waktunya sudah 23.3. Habis ini waktunya siapa? Ada di Jihan. Oh, saya Jihan. Oke. Hayya nahtatim darsana fi hadzal yawm bi qiraati kafaratil majlis ma'a subhanakallahumma wa bihamdika. Syukran jazilan. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.